lillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas. Kemudian nikmat taufik dan hidayah sehingga aktivitas kita hari ini bisa mengamalkan dari syariat Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita mulai, kami wasiatkan agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalamu alaihi. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala disebutkan, disifati dengan Al-Jamil, Maha Indah. Sebagaimana dalam hadis Arba'in, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan Allah mencintai segala perkara yang indah. Allah Al-Jamil pada zatnya, pada sifat-sifatnya dan pada asma'nya. Allah Maha Indah sehingga Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tursina hendak ingin melihat keindahan Allah, akan tetapi Allah sudah mengabarkan bahwasanya tidak akan bisa Allah dilihat ketika manusia masih di dunia, sehingga melelehlah, hancurlah gunung-gunung di sekeliling tadi saat baru mau muncul dan tidak bisa menahan dari keindahan Allah. Ketika Nabi naik di langit yang ketujuh ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, hendak melihat keindahan Allah, akan tetapi Allah terseliputi dengan nur, dengan cahaya, yang apabila nur tadi dibuka maka akan hancur luluh seluruh jarak yang ditempuh oleh nur tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan bisa kita lihat nanti, dan kita berdoa semoga kita semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Allah Jamil
pada sifat-sifatnya. Allah Maha Indah, Allah Maha Hikmah. Allah tahu, Allah Maha Hikmah. Kenapa orang ini diciptakan miskin? Allah tahu yang paling maslahat seperti itu. Allah menciptakan kenapa si B ini kaya, karena Allah tahu orang ini memang pantas untuk diberi kekayaan. Allah Maha bijaksana, menempatkan segala sesuatu semua di atas hikmah. Inilah Al-Jamil. Dan tentu jamil pada asma-asma Allah. Semua nama-nama Allah mengandung kebaikan yang sempurna tanpa batas. Kami bawakan suatu faedah dalam kitab Al-Fawaid seperti biasa. Berkaitan dengan indah. Lalu bagaimana seseorang ketika hendak menghadiri syiar-syiar Islam, terkhusus seperti sholat jamaah, terkhusus seperti ini yakni sholat Jumat, seperti sholat Aid, maka beliau mewasiatkan agar memperindah. Akan tetapi di zaman Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sekitar abad ke-7 Hijriah, jadi sekitar 700 tahun yang lalu, ada dua pemikiran yang menyimpang terkait pakaian. Kelompok yang pertama, ia mengatakan bahwasanya baik pakaian itu jelek sekalipun semuanya hakikatnya baik. Jadi kalau mau pakaian terjelek pun tidak mengaruhi, tidak mempengaruhi keimanan, tidak mempengaruhi ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya baik. Ini kelompok penyeweng. Punya dalil. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah lah zat yang menciptakan dengan baik segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ahsana, Allah memberikan kebaikan, yakni menciptakan dengan baik. Sun'allahil ladzi atqana kulla syai' dalam surat Naml. Ciptaan Allah lah yang Allah lah menyempurnakan setiap apa yang Ia ciptakan. Jadi hakikatnya ya baik semua. Kelompok yang kedua malah memandang sesuatu yang baik itu negatif. Kenapa? Mau punya dalil. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ambalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nah, punya dalil ini, dalil hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, fisik kalian, tidak memandang harta kalian, akan tetapi yang dipandang oleh Allah ialah hati kalian dan amal kalian. Punya dalil. Dalilnya yang lebih ngeri lagi, pakai surat Al-Munafikun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jikalau kamu melihat mereka orang-orang munafik, kamu akan terkagum-kagum dengan fisik pakaian mereka. Jadi mereka punya anggapan syubhat kalau orang pakaiannya baik, bagus, indah itu orang munafik. Dalil. Ini banyak yang disebutkan oleh Syekh, tapi nggak saya sebutkan semua. Maka dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Pakaian itu dibagi menjadi 3 dari sisi orang yang memakainya. Yang pertama ialah al-mahmudu minhu, yang pakaian itu dari pakaian tadi ada nilai kebaikan. Di saat seseorang memakai perhiasan, baju yang bagus, ya. Dalam riwayat Tirmidzi kan disebutkan apa? Atau Nasa'i, albisu bil bayat. Pakailah pakaian yang warnanya putih karena itu lebih suci. Dan pakaikan mayat kalian, yakni orang yang sudah mati, dikafani, kafinu
bil bayat, dengan putih. Kapan dia mengandung kebaikan pakaian yang bagus tadi? Maka nalillah wa a'ana ala taatillah wa tanfidhu awamirihi wal istijabati lahu. Pakaian yang dia niatkan, pakaian yang ia pakai tadi dalam rangka dikarenakan Allah. Saya pakai ini karena saya mau mendatangi rumahnya Allah, masjid. Pakaian yang bisa membantu seseorang di atas ketaatan. Beberapa ulama menyebutkan salah satu sesuatu hal yang bisa menjadikan orang khusyuk sholatnya ialah memakai pakaian yang terindah. Ini bisa membantu. Karena dia di hadapan Allah pakai pakaian yang indah, lebih sakral. Lihat tentara kalau upacara HUT RI, HUT TNI itu, apa yang sing nggo kaos oblong sarungan? Tidak ada, pakai seragam yang terbaik, pakai PDL atau PDH di lapangan itu bagus. Itu di hadapan manusia, di hadapan presiden. Bagaimana Anda di hadapan Allah? Yang kedua, pakaian yang al-madmum minhu, kata Imam Ibnu Qayyim. Pakaian yang tercela. Apa itu? Makana lidunya wariyasati wal fakhri wal khoyalat. Pakaian yang digunakan untuk mencari dunia, golek duit. Tentu di sini ialah dengan cara yang haram. Nasallahu subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak laki-laki dandan mirip bencong. Loh, ini kan nggak boleh. Tapi apa jawabannya? Karena dia pekerjaannya seperti itu. Nah, ini nggak boleh secara syariah. Cari pekerjaan yang benar. Atau pak wanita yang harusnya dia berjilbab, betul cadar loh nih kayaknya, yang lagi viral. Jilbab. Nah, pakai jilbab. Ketika dia bekerja, dia lepaskan jilbabnya. Kenapa? Karena dunia. Padahal syariat menyuruhnya untuk memakai jilbab. Atau dia supaya ditokohkan di masyarakat. Atau dia dalam rangka menghinakan orang lain. Mencemooh orang pakaiannya yang murah, lebih jelek. Dia cemooh, dia pakai pakaian dengan khuyala, dengan sombong. Maka ini al-madmum, haram tentunya. Yang kedua ini banyak ketoknya. Nek sing pertama tadi kelihatannya sedikit. Dan kelihatannya kalau kita itu kelompok yang ketiga. Malayahmidu, malayuhmadu wala yudammu. Yang tidak dipuji juga tidak dicela. Apa itu? Dia pakai pakaian, ya udah pakai pakaian itu aja. Tanpa ada sifat-sifat atau tanpa ada niat-niatan untuk ketaatan ataupun untuk sombong. Ya udah pakai nganggu-nganggu aja. Jadi apa? Ya tergantung niatnya. Kalau dia punya harta untuk beli baju, ya, digunakan untuk ketaatan, tentu ini lebih baik daripada seseorang yang punya pemikiran dua tadi. Oh, semuanya sama saja. Mungkin di zaman sekarang ada ya, jadi beli kelambi apik, tapi naik masjid milih nganggo kaos. Kecuali kalau punyanya kaos saja loh ya. Kenapa harus padha wae? Ini sudah ada di zaman Ibnu Qayyim. Sudah dibantah. Aku malah ngarani kancane sing pakaiannya bagus, oh itu orang tercela, itu orang munafik itu. Ini juga sudah ada di zaman Imam Ibnu Qayyim dan dibantah. Aku lo kali hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Ittaqullaha faqad faza al muttaqun. Ada riwayat
dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abul Ahwas Al-Jushami. Abul Ahwas Al-Jushami. Beliau mengatakan gini, suatu ketika pernah Nabi itu melihat saya memakai baju yang lusuh. Mungkin ketika ke masjid. Nah, akan medus gak jadi tekok nih. Maka Nabi bertanya, hal laka min malin? Wes jane duit ora? Maksudnya buat beli baju yang baru atau baju yang patut lah. Qultu na'am. Nggih Kanjeng Nabi, kula kagungan. Qala min ayil mal. Lah kamu punya uang dari mana? Lah ini pentingnya ya. Orang punya uang itu nggak sekedar punya, tapi harus diperhatikan apa? Dari mana? Saking perkara ingkang halal napa haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu Maha Thayyib, tidak menerima sesuatu kecuali harus dengan yang thayyib pula, dari yang thayyib, yang halal. Maka saya menjawab, saya punya uang atas rezeki dari Allah dari memelihara unta dan kambing Nabi. Maka apa nasihat Nabi? Faltura nikmatuhu wa karamatuhu alaika. Maka tampakkanlah nikmat Allah dan karunia Allah atasmu. Nek Allah niku sampun maringi harta yang cukup, maka digunakan untuk beli baju yang pantas kalau mau ke masjid, mau ke pengajian, maksudnya itu. Ini dalil satu ini sudah cukup saya rasa ya untuk membantah pemikiran dua sekte tadi. Nabi atau Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, ya, pakailah perhiasan kalian setiap hendak pergi ke masjid. Perhiasan di sini artinya pakaian yang suci, pakaian yang menutup aurat. Jadi nggak masalah harus pakai jubah atau gamis, koko, batik. Saya nggak gagas itu. Penting kalau di secara urf itu pakaian yang bagus. Yang paling penting syaratnya dua, suci dan menutup aurat. Setiap kalian hendak pergi ke masjid. Ya. Ayat ini sengaja saya kutip, walaupun sebenarnya ayat ini berkaitan dengan apa? Ketika orang Quraisy itu memiliki kebiasaan tawaf di Ka'bah itu kebiasaannya tuh nggak pakai pakaian. Memang budaya seperti itu. Maka turun ayat ini menegur, menyinggung mereka. Ya, maka sebagai nasihat terakhir, mari ya kita punya uang itu juga ditampakkan sebagai bukti bentuk kesyukuran kita. Selama tidak ada mengandung menghina tadi atau digunakan untuk apa? Sombong, insya Allah tidak masalah. Ya. Nabi dulu ditanya, kalau ada orang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, apa itu sombong? Ya. Nabi jawabnya apa? Tidak. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah-indah. Yang dikatakan sombong al-kibru apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi sombong itu letaknya bukan pada pakaian, ya. Sombong itu letaknya ialah pada hati. Loh, bisa orang miskin sombong, enten. Orang kaya tapi tawadhu, ya banyak. Ya, maka kita perbaiki. Yang paling utama dulu ialah ya, pakaian yang ada di hati kita, ya, yakni ketakwaan. Yang terakhir, bagus kalau masjid itu mengumpulkan pakaian yang pantas pakai.
syukur-syukur baru. Biar usum panen itu dilumpukne panen, nanti beli baju dikasihkan ke anak yatim. Kalau bisa anak yatim yang sekampung dulu, yang miskin, ini yatim sugih mboten sah ya. Yatim yang miskin dikasih pakaian supaya nanti Idul Adha itu bisa pakai baju yang bagus atau ke panti-panti asuhan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah mengangkat segala musibah di negeri kita tercinta. Semoga Allah memuliakan para ulama dan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli